Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabatku semua dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan reaction video yang lagi viral, yaitu video Kiai Imam vs tetangga rental. Seperti apakah videonya? Kita simak bersama-sama. Let's go. Mari ke lapangan. Ayo. Enggak. Saya buktikan, Mbak. Loh, yang geser siapa? Saya nggak geser loh. Itu loh pagar itu loh, Pak. Yang geser siapa? Pagar itu loh. Pagar apa? Mana nggak ada pagar? Kan toh. Loh, ayo kita lihat. Patok. Bukan Patok itu dari dulu di situ, Pak. Biar kelihatan ayo. Loh sudah, setiap hari lewat sini. Sampai itu sekretaris RT loh. Iya. Maaf ya. Sampai selalu menfitnah Pak RT ketika ketemu saya. Yang pertama. Malah ngelano Pak RT kok sekretaris RT kok ngomong. Mengatakan bahwa saya adalah kiai sesat. Yang hitam, yang kaos hitam, yang topi hitam, itu apakah bagian dari Mbak Sahara? Nah ini saya tanya lagi, Mas Fikri nggak usah jawab. Katanya bukan, Mas Fikri ya? Apanya Pak? Kemarin kan saya bilang, yang topi hitam, yang kaos hitam, yang kayak orang kesurupan. Itu memang bagian Mbak Sahara atau bukan? Sampean bilang yang kemarin? Bukan. Bukan. Sekarang kita konfrontir. Itu anak buah jenengan atau bukan? Bukan. Itu pemilik garasi yang saya sewa. Jadi beliau kenapa menggebu-gebu marah seperti itu? Sudah sejak lama beliau punya masalah dengan Yai Mim. Saya tetap panggil Yai ya. Karena beliau memendam itu sudah lama karena dicet tidak enak, tidak pantas oleh istrinya Yai Mim. Nah dari situ beliau datang menanyakan ke saya, ada apa Mbak kok rame-rame, sampean jangan ikut-ikut rame ya. Bahkan beliau menenangkan saya yang punya rumah, sampean ngalah aja karena tidak ada salahnya kalau sampean ngalah. Dan kenapa beliau bisa ngomong seperti itu? Nah Yai Mim ini tiba-tiba tuh datang ke sini, masuk pekarangan. Yang sering masuk ke pekarangan duluan sebenarnya Yai Mim. Kemudian beliau itu, ya mohon maaf ya, ini nggak ada unsur hukumnya, menabur-naburkan sesuatu, Mas. Kita orang Indonesia ya, kita orang Indonesia dan mistis itu ada. Menabur-naburkan sesuatu dan yang punya rumah marah dong, berhak marah. Karena apa? Ini kan rumah beliau. Kenapa harus ditabur-taburkan? Dan itu bukan sekali. Ini tuduhan atau ada bukti, saksi? Itu saksinya banyak, Mas. Oke, saksi ya. Jadi gini loh, menyampaikan sesuatu kalau itu harus bisa dibedakan. Itu asumsi, Bukan asumsi. atau tuduhan. Paham maksudnya? Tunggu dulu. Kalau sampean hanya bilang sepihak, ya, tanpa ada saksi dan bukti itu lemah, betul ya? Paham. Lemah. Maka di sini harus paham itu ya. Sangat paham. Jadi sampaikan yo, sebentar mana? Saya ada yang bertanya, kalau memang Yai Min itu adalah orang baik, kenapa seluruh hampir mayoritas warga di sekitaran situ menandatangani pengusiran Yai Min? Bahkan aparatnya, RT RW-nya juga ikut menandatangani pengusiran Yai Min ini, begitu kan? Coba pakai logika dasar, kan katanya begitu. Nah, untuk menjawab itu semua, ada satu istilah, ketika orang baik ditempatkan di satu gerombolan orang-orang jahat, maka yang dianggap orang jahat itu justru orang baik ini. Lah, kita nggak jauh-jauh, contoh di DPR. Apakah seluruh anggota DPR itu jahat? Nggak baik? Kan nggak juga, ada satu dua yang baik. Tetapi berhubung dia ditempatkan di satu gerombolan yang nggak baik, yang jahat, justru anggota DPR yang baik inilah dianggap penjahatnya. Kira-kira demikianlah cara berpikir sederhananya, itu demikian. Ya kita nggak tahu ini siapa yang benar yang salah, cuma ini untuk menjawab kepenasaran kalian kenapa Yai Min ini kok sampai disepakati oleh mayoritas warga sekitar sampai terusir, begitu ya. Yang terhormat Bapak Yai Min dan Ibu Ros, saya selaku netizen Indonesia yang sudah termakan hasutan dan fitnahan Sahara Mudorot mengucapkan maaf setulusnya, supaya dimaafkan ya Pak ya. Aku menyesal sudah mempercayai iblis berbentuk manusia. Maaf ya Pak ya, mohon dimaafkan ya. Maaf banget. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Aduh. Ya Allah.
narik aku. Apa aku narik, ada videonya? Yang lagi ramai di Kota Malang, perseteruan antara Yai Min dengan Ibu Sahara. Ramai banget nih. Oke, pertanyaan saya cuma satu. Sejak kapan sertifikat tanah kalah dengan surat rekomendasi dari RW dan RT? Sampai yang punya rumah ini terusir loh dia dengan surat rekomendasi RW dan RT ini. Saya hanya ingin mengingatkan nih kepada ketua RW dan RT-nya tentang pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pasal utamanya yaitu tentang kebebasan bergerak dan bertempat tinggal. Seseorang berhak untuk memilih tempat tinggalnya di wilayah negara Indonesia, meninggalkan negara tersebut, dan berhak untuk kembali lagi kepada negara asalnya. Jadi untuk ketua RW dan ketua RT-nya nih, Anda harus berhati-hati karena Anda telah melanggar hak asasi manusia tentang kebebasan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia ini. Pasal yang dapat menjerat bapak-bapak semua ini yaitu pasal 335 KUH Pidana tentang memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman. Dan tindakan ini juga bisa digugat perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Pelaku wajib mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan. Sahara. Apa cita betul? Mak katanya mau gotong di rumah sakit, bawa ke kuburan aja nggak sih? Mas Heru. Dugong. Dugong. Gak terima ah? Aku aja maju di sini loh, kalian kok malah mundur? Imam Muslimin namanya. Namanya Muhammad Imam Muslimin. Oke kawan-kawanku semua dimanapun Anda berada, beginilah adalah reaksi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada perdamaian atau kerukunan lah, jangan saling bertengkar. Sebagai umat muslim kita harus selalu rukun lah. Oke kawan-kawanku semua, kurang lebihnya dari reaksi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.